Halo YouTube, selamat datang di channel Mas Mobi. Ini adalah part ketiga. Apabila Anda ingin nonton part sebelumnya, tekan tombol I di kanan atas untuk menonton. Sebelum kita mulai, kami ingin jelaskan kenapa part ketiga ini jedanya lama sekali. Ya, Anda tahu, ada dua update terakhir yang mendatangi S20 Ultra. Update pertama besarnya 350 MB, mengupdate firmware-nya menjadi versi... panjang amat deh. Ya, ini update yang kami tunggu-tunggu. Di updatean ini, fokusnya sudah fix, tidak malas-malasan lagi. Tapi tidak lama setelah itu, ada update lagi. Jadi versi... panjang juga nih. Basa-basi tiba ATCT. Di sini tebak, ya, kamera lagi. Jadi karena ada dua updatean itulah yang membuat terdelaynya video part ketiga ini. Malah pas video ini diedit, ada software update lagi. Tapi untungnya bukan kamera. Oke, sekarang mari kita mulai. Sebelumnya mohon tekan tombol like agar kami bisa terus semangat membuat konten yang menarik untuk Anda. Dan apabila Anda belum subscribe, mohon tekan tombol itu. Ya, seperti di part pertama, kami janjikan akan diadukan dengan Mate 30 Pro dan Pixel 4 XL. Tapi karena delay itu, P40 Pro sudah ada di kami. Tapi itu akan ada sendiri nanti videonya. Tunggu aja. Sekarang saatnya memenuhi janji kami. Pertama, kita battlekan ini 3. Ya, hanya Pixel 4 XL yang tidak ada ultra wide-nya. Oke, sekarang kita coba objek orang. Sekarang portrait mode. Mantep. Lalu kita ke objek lain. Sekarang kita coba zoom-zooman. Ini 1 kali dan selanjutnya mengikuti zoom yang disediakan di app kameranya. Sekarang kita coba low light. Oke, sekarang kita lihat dynamic range-nya. Dan ini hasil kamera depannya. Sekarang kita adu binding-bindingan, karena di sini hanya Pixel 4 XL yang tidak binding-bindingan, kami adukan antara S20 Ultra dan Mate 30 Pro aja ya. Jadi ini 108 megapiksel lawan 40 megapiksel. Yap, ternyata bisa dibilang 108 megapiksel itu bukanlah gimmick, dan terlihat sekali kalau ini udah beda generasi binding-bindingan. Jadi 108 megapiksel yang Samsung dan Xiaomi punya sekarang paling oke untuk binding-bindingan. Untuk sekarang ini. Lalu next, kita tes completely dark. Pertama sama-sama auto dulu. Ini hasilnya. Wah, Mate 30 Pro paling ada gambarnya ya. Coba naikkan exposure-nya. Iya, macam ini. Lalu sekarang kita coba night mode. S20 Ultra butuh 10 detik, Mate 30 Pro butuh 8 detik kurang, dan Pixel 4 XL, emang mau ambil astrofotografi sampai 4 menit ini? Ya, kita tungguin aja deh. Oke, dan ini hasilnya. Di sini yang paling baik hasilnya ya Pixel 4 XL. Ya, 4 menit ambilnya. Kalau sampai jelek, buang aja. Night mode S20 Ultra masih tidak bisa mengangkat kegelapan ya. Oke, sekarang Pro mode. S20 Ultra ISO max di 3200 dan shutter speed 30 detik. Kalau Mate 30 Pro ISO-nya bisa sampai 409.000 dan Pixel 4 XL tidak ada mode Pro. Dan wah, S20 Ultra hasilnya paling oke ya. Mate 30 Pro malah macam itu. Coba ISO-nya diturunkan. Nah, inilah perbedaannya. Tapi dari ketiga hasil ini belum bisa mengalahkan mode autonya Huawei.
Bingung kami, apa ya rahasianya? Oke, sekarang kita bandingkan videonya. Ini adalah sampel suara dari S20 Ultra, ini adalah sampel suara dari Mate 30 Pro, ini adalah sampel suara dari Pixel 4 XL. Nah, karena di sini hanya S20 Ultra yang ada mode Ultra Steady, mari kita bandingkan. Oke, sekarang kita lihat kualitas perekamannya. Sekarang coba Full HD, kita crop. Oke, sekarang 4K. Kita crop. Dan sekarang kita coba 8K. Kalau rekam video 8K, maka sangat terasa jelly efeknya, atau biasa disebut rolling shutter. Tapi kalau lihat hasilnya, tidak separah yang terlihat di viewfindernya. Dan 8K di S20 Ultra itu terlihat sempit sekali dibanding Full HD dan 4K. Tapi lihat ini, kalau kita bandingkan 4K pembandingnya, wah, mantep ya. Lebih detail dan kami bilang ini bukan gimmick. Dengan ini kita bisa buat film dengan resolusi 8K. Tinggal dikasih grading macam ini. Tapi sayang 8K-nya butuh gimbal tambahan untuk menstabilkannya. Oke, next video kamera depan. Oke, inilah sampel dari kamera depan S20 Ultra, Mate 30 Pro, dan Pixel 4 XL. Beginilah kalau Full HD. Oke, next kita coba 4K. Oke, ini ada tes dari 4K yang kebetulan yang bisa cuma S20 Ultra aja. Dan sekarang coba kita crop 4K nya dan disesuaikan Full HD nya. Beginilah kualitasnya. Ini adalah sampel dari Full HD kamera depan dan jalan. Apakah stabil? Kita coba backlight. Oke, sekarang kita coba 4K Full HD. Mana kualitasnya? Apakah sama? Ya, ini masih pakai software yang sama, karena menurut kami tidak ada perbedaan signifikan untuk video kamera depannya. Tapi kurang lebih kayak gini, perbedaannya kelihatan di skin tone. Yang Mate 30 ini lebih soft. Ini udah jam 6, jadi udah agak berubah exposure-nya. Oke. Stabilisasi gimana? Ini jalan handhold satu tangan, udah berubah low light lagi. Tadi terang. Loh, ini udah terang lagi. Selfie sama kuda? Nggak mau. Takut anjir. Coba ya. Kuda. Lebih suka mana? Sekarang kita tes video zoom. Ini pakai tripod dulu, Pixel 4 XL 5 kali hybrid zoom, lalu Mate 30 Pro 5 kali juga hybrid.
Dan S20 Ultra, ya karena optical zoomnya cuma 4 kali, maka 5 kali juga kami bilang hybrid zoom. Oke, sekarang kita handheld untuk melihat sebaik apa stabilization-nya. Oke, sekarang saatnya kita bandingkan dengan P30 Pro dan Reno 1010 yang sama-sama mempunyai kamera periskop untuk foto burung. Kok burung? Iya kan burung? Iya, lihat burung. Sekarang kita coba zoom video. Kita samakan semua 5 kali zoom dan oh iya, Reno tidak bisa menggunakan kamera periskopnya kalau video. Yah, kalau gitu lawan P30 Pro aja deh. Pakai tripod dulu. Sekarang sama-sama 5 kali zoom, lalu kita ke 10 kali zoom. Oke, S20 Ultra untuk video bisa sampai 20 kali zoom, sedangkan P30 Pro hanya sampai 15 kali. Sekarang coba handheld. Yep, terlihat memang perbedaan generasi dari kamera periskopnya. Oke, sekarang bulan. Memang lebih susah foto bulan menggunakan S20 Ultra. Lihat ini kalau kita bandingkan dengan P30 Pro. Sestabil apapun tangan kita, hasil S20 Ultra menangkap bulan hanya macam ini. Ya, sebenarnya kami udah ungkap soal moon beautification-nya P30 Pro di video ini. Klik tombol I di kanan atas untuk menonton. Tapi kami yakin sekali Samsung tidak menggunakan moon beautification. Karena kalau kita rekam, lihat ini, bulannya terlihat bulat. Bulannya lebih detail. Ini kalau kami tebak, P30 Pro juga pakai moon beautification di video. Dan S20 ini paling akurat. Tapi S20 Ultra ini kami bilang ada fitur wajib ada bagi handphone yang bisa zoom jauh, yaitu ini. Kita nggak perlu bingung lagi posisi lagi di mana. Tinggal lihat kotak ini aja. Ini keren sih, baru ada di S20 Ultra. Dan ini sampel audio zoomnya S20 Ultra. Sekarang mari kita lihat hasil Instagram Story-nya. Ini dulu contoh dari Instagram Story direct. Ya, memang bottleneck-nya itu di aplikasinya, mau secanggih apapun kameranya. Coba sekarang rekam dulu, baru upload, atau kami bilang indirect. Ya, sangat better ya kalau direkam dulu, dan enaknya kalau direkam dulu, bisa pakai ultra wide. Sekarang coba kamera depan direct. Dan ini indirect. Oke, S20 Ultra ini ada fitur super slow motion. Walaupun slow-mo-nya belum bisa lebih dari 960 frame per second. Tapi kalau tahun lalu hanya bisa mengambil 0,4 detik jadi slow, sekarang bisa sebanyak masa 1 detik jadi slow. Oke banget kan? Dan S20 ini adalah flagship yang mendukung eSIM atau electronic SIM, atau kami menyebutnya sebagai SIM goib karena tidak ada fisiknya. Jadi S20 ini bisa triple SIM, 2 SIM fisik dan 1 SIM goib. Dan S20 ini sudah banyak dibicarakan soal perbedaan yang signifikan antara Exynos dan Snapdragon. Mungkin soal itu Anda bisa lihat channel kawan kami K2 Gadget. Kami taruh link di deskripsi.
Overall, menurut kami S20 Ultra adalah untuk Anda yang mencari handphone yang mempunyai salah satu kamera tercanggih untuk saat ini. Dan kami sangat suka sekali natural bokehnya yang nice sekali. Ditambah kamera depan yang kami bilang ini nggak ada obatnya. Hasil zoom videonya ini kami juga bisa bilang salah satu yang terbaik. Tapi sayang, kenapa sudah di tangan customer? Masih seperti belum final softwarenya. Tapi sekarang sudah saatnya untuk membeli S20 Ultra. Karena dari segi software sudah aman. Mudah-mudahan trio video ini dapat memberikan gambaran kepada Anda soal S20 Ultra yang seharga 18,5 juta dengan kapasitas hanya 128 GB ini. Tapi boleh cek deskripsi lagi untuk harga terbarunya. Oke, sekian trilogi S20 Ultra mega komparasinya. Tapi kami tidak akan berhenti mengkomparasi karena memang selalu ada lawan-lawan yang tangguh untuk dikomparasikan. Dan perlu Anda ingat bahwa komparasi itu bukanlah untuk menjatuhkan satu sama lain. Dan semua sampel foto dan video kami usahakan seakurat mungkin dan seadil mungkin. Agar Anda bisa lihat yang mana yang menurut Anda paling baik kegunaannya untuk Anda sendiri. Semua ini hanyalah opini pribadi kami. Mohon dukungan Anda dengan menekan tombol like dan subscribe channel kami Moto Mobi TV dan Om Mobi, dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video baru kami. Share ke teman-teman Anda yang ingin membeli. Tunggu komparasi kami berikutnya. Terima kasih telah menonton.